Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PAI. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang menghargai pendapat, sederhana, dan ikhlas. Sebelum melanjutkan ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 57 tentang menghargai pendapat. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu bentuk sikap toleransi. Anak-anakku, pernahkah kalian berbeda pendapat dengan kakak, adik, ataupun dengan sesama teman? Bagaimana kamu menyikapi perbedaan tersebut? Nah, perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan baru yang bisa menyebabkan permusuhan dan perkelahian. Namun, jika perbedaan pendapat itu dapat disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka perbedaan pendapat itu terselesaikan dengan baik. Rasulullah adalah sosok teladan dalam menghargai pendapat. Rasulullah tidak mencela salah satu di antara orang yang berbeda pendapat. Dan Rasulullah pun memberikan jalan keluar dan solusi yang baik serta adil. Sebagaimana firman Allah surat Al-Zumar ayat 18 yang artinya, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang diberi akal sehat. Dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum masalah perbedaan pendapat. Tetapi para ulama tidak saling mencaci, memaki, dan mencela, tetapi mereka saling melengkapi. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan bagaimana harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat. Berikut adalah adab yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat. Yang pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan baik dan santun. Yang keempat, jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Dan yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita lakukan. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita harus bersikap sederhana. Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana adalah salah satu dari sekian banyak sikap terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap sederhana sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, tidak jajan secara berlebih-lebihan, dan tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana firman Allah surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba Allah yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Dan Allah juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai cucu Adam, pakailah pakaianmu pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian, lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Kita dilarang hidup boros, kita juga dilarang hidup kikir. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya
baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, infak, ataupun sedekah. Nah, setiap orang membiasakan hidup sederhana pasti akan banyak memperoleh hikmahnya, diantaranya yaitu akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah, dijunjung derajatnya oleh Allah, semakin dicintai dan dihargai oleh sesama manusia, akan mendapat keberkahan dalam hidup, bisa meraih impian-impiannya yang ingin dicapai, harkat dan martabatnya akan semakin meningkat, dan bisa meraih semua impian hidup. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan yang Ibu sampaikan pada bab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.